3. Disrupsi. Sebuah kalimat menggugah saya. Kalimatnya begini. Apa yang akan terjadi dalam dunia bisnis Indonesia hingga tahun 2030? Apa jawabnya? Maka saya akan pilah dulu bagian per bagian, yaitu bagian pasar atau market dan bagian perilaku customer. Setuju ya? Kita membahas mengenai kaum milenial. Kaum milenial adalah mereka yang lahir di sekitar tahun 1981 hingga tahun 2000, di mana saat ini merupakan early adopter dari calon orang kaya. 50% manusia produktif Indonesia saat ini adalah kaum milenial ini. Dan di tahun 2030, 75% lebih angkatan kerja produktifnya adalah kaum milenial ini. Juga orang kayanya adalah kaum milenial ini. Kita overview mengenai apa yang saya sebut 3 gelombang besar bisnis di Indonesia, di mana informasi ini masih akan relevan hingga 10 tahun ke depan. Yang akan Anda hadapi dalam 10 tahun ke depan adalah 3 masalah disrupsi. 3 disrupsi besar ini telah terjadi. Dan saya bilang bahwa kalau Anda bukan entrepreneur, maka Anda melihat disruption itu sebagai sebuah ancaman. Tapi kalau Anda entrepreneur, maka inilah masa di mana kita menyebutnya the whole new world of business. Dunia baru dalam bidang bisnis. Saat ini ada peluang jutaan banyaknya. Walaupun di sisi lain ada jutaan pekerjaan tutup, ribuan bisnis baru tumbuh dan ribuan bisnis lama juga mati. Itu disruption yang baru. Apa yang di disruption saat ini? Misalnya Matahari dan Ramayana dibunuh sama Bukalapak dan Tokopedia. Travel agent dibunuh sama Traveloka. Tapi di balik itu sahabat, ada jutaan peluang yang tumbuh baru juga. Jadi kalau ada yang mati, pasti ada yang lahir baru. Anda mau bagian yang mana? Ikut bagian yang mati atau ikut bagian yang lahir? Ketika ada 50 produk bisnis industri yang dibunuh oleh milenial, maka kalau ada yang mati, sekali lagi pasti ada yang lahir. Kalau Traveloka itu bagian dari yang lahir karena muncul yang namanya online travel agent. Tapi efeknya banyak travel agent offline yang mati karena bisnis model mereka sudah tidak relevan. Ke depan, saya akan ceritakan mengenai 3 disruption yang sekarang mulai banyak orang ketakutan luar biasa. 3 big giant wave di Indonesia yang mendistrupsi pasar dan mendistrupsi perilaku konsumen. Terutama perusahaan-perusahaan kayak Indofood, Astra, Mayora, Kalbe Farma yang besar-besar itu shock sekarang. Karena tiba-tiba muncul pemain yang sama sekali tidak dikenal. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba merusak semuanya. Gojek misalnya, baru 9 tahun. Ada yang tahu berapa market value-nya? Lebih dari 10 billion dolar. Kalau dirupiahkan berapa? 150 triliun. Itu uang semua, nggak ada kertasnya. Garuda, Anda tahu berapa market valuation-nya? Nggak nyampe 40 triliun. Yang satu 9 tahun, yang satu 40 tahun, bayangkan. Dan yang 40 tahun itu merangkaknya pelan-pelan. Sampai sekarang nggak nyampe tuh angka 100 triliun. Yang satu lagi eksponensial dalam 9 tahun melejit hingga lebih dari 150 triliun. Jadi perusahaan milenial itu seperti tidak ada asetnya. Sahabat, jangan bangga Anda kerja seperti di Astra, di Indofood karena pegawainya ribuan, karena gedungnya di Tamrin atau Sudirman. Sekarang anak-anak milenial nggak bangga kerja di perusahaan begituan karena mereka bangganya kerja di perusahaan yang digital. Misalnya Gojek itu menjadi inceran banyak orang. Padahal Gojek asetnya apa? Gojek nggak punya aset. Motor nggak punya, mobil nggak punya, Gojek nggak bayar BPJS, nggak bayar gaji supir ojek. Intinya aset Gojek kecil. Karena itu bisnis mereka bisa besar karena asetnya kecil. Ini aneh dengan bisnis yang zaman dulu. Asetnya besar-besar gitu ya, dan hutangnya besar. Ini tidak. Sekali lagi, di sisi lain, Netflix itu pegawainya cuma 6.000 orang. Valuationnya lebih dari 160 triliun. Kantor aja nggak punya. Jadi omsetnya luar biasa, walaupun asetnya kecil. Karena itulah kunci bisnis digital, asetnya kecil. Lalu, diskusi apa yang kita akan seriuskan? Kita akan diskusikan pertama tentang millennial disruption. Kenapa millennial disruption? Karena cirinya sama, yaitu membunuh yang telah eksis lama. Contoh, musik rock. Sekarang saya tanya, ada nggak grup musik rock yang digawangi oleh kaum milenial? Ada nggak? Dulu ada Guns N' Roses, ada Scorpion, ada Dream Theater. Kenapa? Karena musik rock tidak disukai oleh milenial. Milenial sukanya musik apa? Musik hip hop. Ada 50 produk bisnis industri yang dibunuh milenial. Dan itu bukan kata-kata saya, tapi itu kata-kata riset. Semua ada risetnya. Jadi riset yang mengatakan musik rock dibunuh oleh milenial.
Sahabat, sejak 2017 untuk pertama kalinya album musik rock dilampaui oleh album musik hip hop. Jadi ada satu yang nyungsep pelan-pelan, ada satu yang naik. Pertanyaan pengingat, Anda mau yang nyungsep atau ikut naik? Misalnya lain lagi, grup lawak itu dibunuh sama milenial. Sri Mulat sudah nggak ada. Dulu ada Jayakarta Group, hilang semua, dibunuh sama milenial. Karena milenial nggak suka dengan grup lawak. Sukanya apa? Sukanya stand up comedy. Dan saya itu kalau nonton Sri Mulat tuh ngakaknya luar biasa. Tapi kalau milenial nonton Sri Mulat, itu lucunya di mana Sri Mulat itu? Gak ngerti dia itu. Sebaiknya kalau saya lihat stand up comedian, itu lucunya di mana? Tapi milenial itu bilangnya lucunya minta ampun. Jadi dua generasi ini berubah luar biasa. Dan cita rasa humor juga bergeser. Kecintaan terhadap musik juga bergeser. Lalu apalagi yang bergeser dan bagaimana menyikapinya?